Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada siang ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan wawasan kebinekaan global tentang dunia yang berwarna. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Amin Suyitno, kemudian yang kedua ada Ibu Anissa Linta Permatasari, yang ketiga Ibu Arifatul Umaya, yang keempat saya sendiri, Nas Aprilia, kemudian yang kelima Bu Dwi Apriani, yang keenam ada Dwi Kurnia Sahyani, dan yang terakhir ada Bu Dwi lagi, Bu Dwi Noviasih Pratama. Untuk capaian pembelajaran pada kegiatan kali ini adalah fasilitator menjelaskan capaian pembelajaran dari topik 1. Apa yang diharapkan meningkat dari peserta dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, Anda diharapkan yang pertama mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, kemudian yang kedua mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan, dan yang ketiga mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Yang pertama ada mulai dari diri. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam, baik warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, dan semuanya sama? Kemudian, apakah Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke luar pulau atau luar negara dan merasakan perbedaan budaya dari tempat Bapak Ibu temui? Dan yang ketiga, perbedaan apakah yang nampak? Tradisi, makanan, atau pakaian adatnya? Setelah mulai dari diri, ada aktivitas. Jadi aktivitas yang pertama, di dunia ini setiap manusia yang menempati setiap negara memiliki ciri khas masing-masing. Jadi mulai dari ciri khas warna kulitnya, bentuk wajahnya, bahasa, budaya, pakaian dan lain-lain itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, di sini ada beberapa gambar pakaian adat yang beragam. Jadi tugas Bapak Ibu adalah memasangkan gambar-gambar tersebut dengan nama negara yang sesuai dengan ciri khas yang dapat dilihat. Setelah itu, isikan pada kolom negara dengan memilih pada pilihan negara yang telah disediakan di bawah tabel. Di pilihan negaranya ada India, Rusia, Filipina, Indonesia, Cina, Jepang, Korea, Uni Emirat Arab, dan Thailand, kemudian Nigeria. Nah, dari pilihan negara tersebut, ini ada beberapa pakaian adatnya. Oke, ini pakaian adatnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah refleksi. Setelah mengetahui bahwa setiap negara memiliki pakaian adatnya masing-masing, tahap yang ketiga adalah refleksi, yaitu apakah yang menyebabkan perbedaan dari masing-masing pakaian adat negara tersebut. Kemudian bagaimana jadinya jika manusia di dunia ini hanya boleh menggunakan satu model pakaian? Dan bagaimana kebijakan Bapak Ibu agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki perbedaan budaya? Nah, setelah mulai dari diri, aktivitas dan refleksi, ada konsep-konsep yang pertama tentang menjelaskan tentang isu dari topik 1 tentang kebinekaan global, yaitu dunia yang berwarna. Konsep 1, di dunia yang berwarna, kita satu kesatuan yang berbeda. Apakah Anda mengetahui asal-usul suku dan asal pakaian adat setempat? Kemudian di sini ada video budaya dan pakaian adat orang Indonesia. Linknya bisa di share, nanti Bapak Ibu bisa melihat videonya. Kemudian apa sajakah makna yang diperoleh dari
video tersebut dari asal-usul suku dan asal pakaian habis tempat. Dan yang terakhir mengetahui dan akhirnya memahami bahwa dalam berbagai negara ternyata terdapat berbagai macam pakaian adat. Nah, konsep yang kedua yaitu ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Konsep yang kedua ini fasilitator memberikan penjelasan awal bahwa sebagai penghuni dunia tentunya kita mengetahui bahwa terdapat ragam manusia, diikuti ragam bangsa, serta ragam bahasa. Fasilitator juga mengajak peserta untuk memberikan ucapan terima kasih, maaf, permisi dalam berbagai bahasa di dunia. Bahasa Arab, Korea, Inggris, dan bahasa Jepang. Di sini ada saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan ucapan terima kasih atau maaf atau permisi dalam berbagai bahasa di dunia. Adakah yang mau mencoba? Nah, faktanya penghuni dunia itu ada 7,7 miliar manusia. Kurang lebih ada 6.500 bahasa etnik di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi. Ada 5 benua dengan kurang lebih 197 negara dan kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga dunia. Luar biasa sekali ya. Dalam komunikasi bukan saja bahasa yang digunakan, namun ada simbol atau gestur tertentu yang bisa berbeda makna di setiap negara. Misalnya simbol oke. Di Amerika simbol gestur oke bermakna oke. Di Brasil simbol OK sama dengan hinaan. Di Inggris simbol oke oke. Di Rusia itu oke itu kosong dan di Jepang itu oke itu uang. Itu baru satu gestur, belum lagi gestur yang lainnya. Jadi simbol gestur oke ya Bapak Ibu. Itu baru satu gestur. Fasilitator memberikan penegasan tentang ragam manusia, ragam bahasa, dan ragam bangsa sebelum melanjutkan ke konsep yang ketiga. Kemudian konsep yang ketiga, keragaman tingkat kecerdasan. Konsep tiga berkaitan dengan sebuah pertanyaan. Namun sebelumnya ada pertanyaan, apakah Anda percaya bahwa keragaman bisa meningkatkan kecerdasan seseorang? Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak atau mengambil keputusan. Selain itu, orang yang mengalami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Namun ternyata orang yang hidupnya seragam dan memiliki pengalaman yang terbatas cenderung memiliki pandangan dan pemikiran yang terbatas pula. Ini juga ada video Ijal Ijul, ada linknya juga. Apakah di sekolah Anda ada yang seperti Ijal dan Ijul? Jika ada, lebih banyak Ijal atau Ijul? Dan mengapa? Kemudian, makna apa yang bisa kita ambil dari video Ijal Ijul? Kemudian konsep yang keempat, kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Yang satu, apakah semua setuju bahwa kita beragam? Apakah semua sepakat bahwa hidup kita saling menghargai dan menghormati? Jawabannya pasti banyak yang setuju. Namun faktanya tantangan diskriminasi intoleransi dalam segala aspek masih terjadi di berbagai belahan dunia. Berikut kerentanan yang terjadi di dunia dan kerentanan terhadap perempuan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang, kaum imigran. Berdasarkan hasil studi Universitas Bielefeld. Kemudian ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Kemudian menurut hukum Life Watch, 1 juta orang suku Uighur telah ditahan. Mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA. Mohon maaf, share screen-nya. Adakah yang bisa membantu share screen?
Ya, terima kasih Bu Dwi Kurnia. Minta tolong ke konsep 4 lagi Ibu, tadi kurang sedikit. Ya, terima kasih. Yang terakhir nomor 5, di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindak intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warna kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Kerentanan juga terjadi pada perempuan. Menurut data WHO, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat di masa pandemi virus corona dan lebih miris lagi pelaku kekerasan tersebut adalah suaminya. Sehingga WHO menghimbau pemerintah di seluruh dunia untuk membuka layanan atau pendampingan bagi korban terlebih di tengah pandemi virus corona. Konsep yang terakhir, konsep 5, kunci sukses di abad 21, penyampaian oleh fasilitator setelah kita melihat kerentanan yang terjadi di belahan dunia, juga kerentanan terhadap perempuan, tentunya membuat kita merasa sangat resah. Namun jangan khawatir, ternyata untuk mengatasi kerentanan tersebut ada kunci sukses abad 21. Apa saja kunci sukses itu? Yang pertama, kunci sukses abad 21 disingkat dengan 4C. 4C ini bisa dilatih dan diterapkan kepada anak sejak dini. 4 keterampilan ini bisa dilatih di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. 4C kunci abad 21 itu yang pertama kreativitas, proses mental untuk memunculkan ide atau gagasan baru, atau membuat hubungan atau anggota dengan gagasan yang sudah ada. Kemudian ada komunikasi yaitu kegiatan mentransfer informasi, baik secara lisan dan tulisan. Kemampuan komunikasi merupakan hal penting dalam peradaban dunia. Kemudian yang ketiga, critical thinking, berpikir kritis, yaitu cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisa fakta untuk membentuk penilaian. Dan yang terakhir, collaboration atau kolaborasi adalah keterampilan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau dalam pencapaian tujuan. Ya, untuk tahap selanjutnya ini ada aplikasi yang kedua. Fasilitator meminta peserta untuk melihat barang di sekelilingnya atau yang digunakan untuk diidentifikasi asal dari barang tersebut. Kemudian fasilitator meminta peserta melihat barang yang peserta miliki. Kita identifikasi barang-barang di sekitar. Coba Anda perhatikan barang-barang yang Anda gunakan mulai dari kepala sampai kaki dan barang yang ada di sekelilingnya. Setelah itu sebutkan asal barang tersebut apakah dari dalam negeri atau luar negeri. Setelah itu menggali makna aplikasi dari peserta dan memberikan penegasan makna bahwa sesungguhnya kebinekaan global sangatlah dekat dengan diri kita. Terbukti dengan barang-barang yang Anda miliki, bisa berasal dari negara yang beragam. Untuk evaluasi dan penutup, fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengambil intisari atau pesan baik dari topik 1 kebinekaan global. Topik 1 ini membawa kita pada fakta asal-usul setiap manusia di dunia ini beragam, bahkan melalui tes DNA kita ditunjukkan bahwa asal-usul nenek moyang setiap orang tidaklah tunggal. Kita juga belajar bahwa semakin kita beragam, maka semakin membuat kita jauh lebih cerdas. Bapak dan Ibu, inilah akhir dari topik 1 kebinekaan global. Kita akan lanjut ke topik penjelajahan selanjutnya, yaitu topik 2. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Semoga ilmu kami bermanfaat. Sampai bertemu lagi dan tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.